Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di channel kesayangan kita, bincang-bincang sehat yang berfaedah, Triple H, hidup happy, healthy. Dan kali ini saya mendapat tamu istimewa yang begitu cantik. Thank you. Jadi kayaknya kita dulu udah pernah sempat bahas ya. Kita udah sempat bahas sama Dr. Sung ya. Cuma kali ini kita bahas berdua ya. Kita bahas berdua ya biar pembicaraannya lebih deep gitu ya. Pembicaranya lebih deep gitu ya. Kita ngomongin apa sih ini kok deep gini? Dari hati ke hati dari ya, Dok. hati ke hati gitu ya. Dan kita buat yang belum tahu ya, jadi kan kita baru buat video sekali ya yang kemarin sama Dr. Sung. Jadi saya intro lagi buat Sobat Sehat. Jadi siapa sih cewek cantik yang di sebelah saya ini? Beliau adalah fitness influencer, ya fitness influencer yang atau praktisi hidup sehat lah ya, praktisi hidup sehat yang lebih ke arah fitness. Jadi Cynthia ini, Cynthia ini namanya Cynthia. Cynthia ini aktif untuk memberikan tips-tips mengenai bagaimana cara kita olahraga, cara kita hidup sehat melalui pengaturan pola makan, terus pengaturan exercise juga gitu. Jadi tips-tipsnya exercise tuh gimana? Karena sekarang kan banyak banget ya yang olahraga, jenis olahraga itu kan banyak banget. Cuma Cynthia biasanya memberikan tips yang paling simple, yang bisa bisa dipraktekkan di mana aja gitu. Jadi bisa follow 8 Fit Journey. 8 Fit Journey itu untuk YouTube-nya. Jadi YouTube-nya Cynthia itu 8 Fit Journey. Jadi 8 ya. 8 Fit Journey perjalanan gitu ya. Dan IG-nya Cynthia and Fit gitu. Jadi di sana juga sering, biasanya kalau saya lihat sering ini ya post story juga, terus posting ini di juga feed-nya juga olahraga gitu. Jadi di follow, belum yang follow IG and subscribe YouTube-nya Cynthia. Oke. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Terus kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Oke, saya mau ngobrolin ini, Dok. Kan banyak cewek ya yang gak puas dengan badannya. Cewek atau Anda? Cewek, ya saya juga kadang saya mengakui. Kalau saya tahu, kalau cewek itu biasanya dia kan agak insecure kalau ngomong dirinya. Jadi bener. Biasanya ngomong, kalau tanya sama saya, "Dok, saya punya temen." Nah, temennya itu dirinya sendiri biasanya gitu. Betul. Ya, lumayan sih. Oke, tapi saya kan sudah berolahraga, Dok. Udah. Jadi beneran temen ya. Ya kebanyakan lah, kebanyakan cewek, kembaran. Mostly. Kadang saya mengakui lah, jujur. Jadi gimana? Oke, kadang kita tuh cewek ngerasa, aduh aku ngerasa gendut gitu. Padahal orang yang lihat gitu bilang kamu nggak gendut kok gitu. Tapi kadang kita merasa aku masih gendut gitu. Nah itu menurut Dokter Hans gimana? Iya, kalau cewek memang agak sulit ya, karena kebanyakan mereka pakai perasaan, setahu saya. Kalau cowok, karena saya nggak pernah jadi cewek, ya otomatis kan kalau setahu saya, yang saya tahu itu kalau cowok lebih banyak pakai logika. Ya, kalau cewek memang lebih banyak pakai feeling, meskipun gitu. pakai hati gitu, meskipun nggak menutup kemungkinan ada cowok juga yang keibu-ibuan gitu. Yang pakai perasaan. Yang pakai perasaan juga ada gitu ya. Tapi kita ngomong in general memang seperti itu. Nah, jadi lebih kalau saya sendiri ditanya, saya nggak akan menjawab pakai perasaan ya. Maksudnya kita bilang idealnya dalam arti yang diharapkan seperti apa itu dulu. Patokannya gitu. Jadi kiblatnya gitu loh, kiblatnya. Misal gini ya, saya banyak tahu. Kan apalagi cewek ya, kan selalu ada role model ya, role model. Let's say nih kayak gini. Nah, kalau kayak Cynthia itu role modelnya siapa dulu nih? Wah, banyak sih. Banyak ya? Banyak. Kalau dari luar negeri saya pingin seperti Chrissy Sela. Chrissy Sela. Iya, saya nggak kenal. Ya, itu bagus sih. Maksudnya dia badannya nggak kurus loh. Nggak dia nggak kurus, tapi juga
gak gemuk ya, pas lah menurutku. Pas, dia muscle, tapi ya muscle-nya nggak yang berlebihan. Tapi kan nggak gitu. Banyak cewek, setahu saya loh ya. Curvy kayak gitu. Setahu saya kan nggak banyak cewek itu yang suka badannya muscle gitu kan, takut kan gitu. Nah terus gimana nih Cynthia? Maksudnya apakah Cynthia ini memang termasuk golongan-golongan yang nggak suka itu juga, atau sebetulnya lebih suka cewek yang muscle? Kok saya sih seneng yang muscle-nya tapi nggak berlebihan dong. Jadi dalam arti tone ya. Tone, terus habis itu curvy, yang seksi. Bisa dijelaskan nggak gimana? Kan karena Sobat Z, saya nggak yakin banyak yang ngerti istilah. Kalau saya tahu gitu dalam arti karena saya juga suka exercise ya, suka olahraga. Saya tahu lah yang dimaksud tone itu kayak gimana. Tapi bayangannya gimana nih? Tone itu kayak gimana sih? Tone itu paling nggak kelihatan garis-garisnya lah. Garis-garisnya. Garis-garis di abs, garis-garis di tangan gitu. Ada shouldernya gitu. Terus yang penting curvy juga ya. Jadi ya berbentuk pitch gitu. Bokongnya. Oke. Iya. Jadi nggak tepos gitu loh. Nah gitu. Jadi nah kebanyakan yang saya lihat ya teman saya gitu. Menurut saya dia sudah kurus gitu, tapi dia terus merasa aku gendut gitu. Nah itu gimana ya dok, cara supaya mengedukasi. Karena menurut saya juga gak sedikit ya cewek yang skinny fat. Yes. Itu menurutku banyak banget sih yang sudah. Nah itu mungkin mereka jadi merasa aku ini kok gendut gitu, padahal ya kurus gitu. Iya. Mungkin gendut, skinny fat itu ya. Iya. Tapi memang kalau kita udah bilang skinny fat ini udah beda cerita sih. Dalam arti skinny fat ini lebih arahnya biasanya kalau saya bahas itu mengenai visceral ya. Visceral fat. Jadi bukan lemak itu kan kalau di dalam tubuh ya. Ini kita nggak ngomongin lemak makanan nih. Kita ngomong lemak di tubuh. Jadi body fat ya. Body fat ini kan sebetulnya ada beberapa macam ya. Ada yang namanya lemak subkutan atau subcutaneous fat. Itu yang paling gampang kelihatan. Jadi kalau orang gemuk, kelihatan gemuk itu karena lemak subkutannya kan tinggi gitu. Ada juga lemak yang nggak kelihatan, itu biasanya intramuskular. Jadi intramuskular fat, atau biasanya juga yang di dalam organ yang lebih bahaya itu yang visceral fat. Jadi itu yang membungkus organ. Jadi misalnya kayak organ liver kita terbungkus lemak. Nah itu karena biasanya karena visceral fat yang membungkus itu. Nah itu yang bahaya. Itu biasanya yang kita sebut yang Cynthia tahu tadi skinny fat gitu. Nah skinny fat itu memang berbahaya dalam arti gini, berbahayanya gini, nggak kelihatan. Soalnya nggak kelihatan. Gitu kurus gitu. Dan mereka biasanya udah kayak apa ya? Tahu kan ya istilah orang yang olahraga, orang yang membentuk badan supaya kelihatan sehat. Banyak kan kayak gitu. Jadi saya olahraga ya, saya punya badan bagus biar kelihatan sehat. Gitu. Itu agak ironi sih sebetulnya ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang sebetulnya mereka juga tahu kan ya, mereka born to be skinny. Tahu ya. Jadi banyak ya orang-orang yang born to be skinny, atau mereka mungkin yang punya tipe badan itu ectomorph gitu. Jadi buat yang belum tahu, kita sudah pernah bahas sebelumnya juga. Jadi bisa cek videonya di sini. Jadi mengenai tipe-tipe bentuk tubuh. Nah, tapi sebetulnya untuk orang-orang yang bukan di tipe itu, atau memang yang apa ya, in general mereka merasa itu sebetulnya kita harus lebih detail lagi mengenai kita tahu komposisinya. Gitu. Jadi komposisi tubuh komposisinya dalam arti seberapa lemak subkutannya, lemak subkutannya atau body fat total secara keseluruhan, dan yang lebih penting tadi memang visceral fat itu. Visceral fat. Yes. Gitu. Iya. Terus apa lagi, Dok? Jangan pakai perasaan itu yang pasti. Jangan pakai perasaan. Kita kan dalam arti kita kalau kita mau ngomong secara secara objektif, kan otomatis kita harus punya skalanya nih. Kita harus punya parameter yang real gitu loh. Jadi ada patokan gitu. Ukurannya ada patokannya gitu loh. Jadi jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Ya boleh lah pakai perasaan. Cuma ya jangan cuma pakai perasaan, karena seringkali perasaan ini kan dipengaruhi oleh banyak hal gitu loh. Bisa dipengaruhi biasanya nih sama omongan teman. Kamu ini gitu. Iya, dan kadang kan omongan temen ini kan nggak bisa kita jadikan patokan. Kalau yang ngomong ini orang yang biasanya suka nyinyirin gitu gimana? Iya, benar. Atau suka julitin gitu. Nah, ini kan memang kita akan merasa kita akan merasa selalu terintimidasi dengan pendapat, dengan judgement orang gitu loh. Tapi kita harus lebih ideal, dan tadi ya sekali lagi kita harus punya kiblat.
Kiblatnya. Kita harus punya kiblat. Ya, kiblatnya tuh kita ingin punya body goal yang seperti apa. Itu yang lebih penting. Misal nih kayak cewek-cewek mungkin punya yang saya tahu ya. Saya ngomong yang saya tahu deh. Karena saya nggak tahu terlalu banyak ini ya, dalam arti cewek-cewek yang dijadikan idaman kayak gimana. Saya orangnya lebih simpel lah. Lebih simpel. Menerima apa adanya. Kalau yang gendut banget gimana, Dok? Oh, itu ada apanya. Ada lemaknya. Ada apanya, bukan apa adanya yang itu. Yang itu ada apanya. Jadi gini, misal nih kalau cewek setahu saya kan yang oke ya, yang oke setahu saya kayak Victoria Beckham. Ya itu kan yang sering kali jadiin role model. Nah, tapi gini, banyak cewek itu yang nggak realistis, yang setahu saya. Nah, Victoria Beckham, kenapa kok saya bilang nggak realistis? Bukan masalah nggak bisa achieve body goal seperti itu loh ya. Dalam arti proporsi tubuhnya. Tadi yang kita sempat bahas, ada orang yang ectomorph, ada orang yang mesomorph, ada orang yang endomorph. Nah, dia tipe tubuhnya apa? Itu dulu. Ya. Jadi kalau kita memang tipe tubuhnya dia ekto, ya bukan berarti memang kita nggak bisa seperti dia, tapi butuh usaha yang lebih lagi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tingginya berapa? Iya. itu yang udah jelas nggak bisa kita mau nyamain gitu ya. Iya, kita nggak bisa kita nggak bisa compare. Kalau compare ya harus apple to apple gitu. Kalau apple to banana ya nggak bisa dong gitu. Jadi yang sono tingginya berapa, yang sini tingginya berapa. Dok, tinggi saya 155 ya. Pengen body kayak Victoria Beckham. Ya bisa sih, itu dalam mimpi. Dalam mimpi gitu. Ya, jadi mesti apa ya? Karena kalau cewek dalam arti semakin tinggi otomatis dia untuk jadi curvy ya, ngerti ya? Kalau Cynthia kan bisa bayangkan dimensinya ya. Kalau untuk yang lebih tinggi untuk jadi curvy ya itu kan lebih gampang gitu loh. Tapi kalau cewek yang nggak terlalu tinggi mau curvynya gimana? Ya butuh usaha lah ya. Butuh usaha lebih lagi ya. Kalau tinggi udah nggak bisa diusahakan kecuali masih dalam masa pertumbuhan. Ya dong. Tapi kalau dalam arti sudah seusia Cynthia gini nih ya mesti cari kiblat yang lebih sesuai ya, yang lebih realistis gitu loh maksud saya. Itu sih. Jadi kiblatnya harus jelas dulu seperti siapa. Lalu ya setelah itu kita baru bagaimana untuk mencapai body goal yang seperti itu. Ya benar. Itu sih. Nah, terus satu lagi dong. Pengalaman saya. Yes. Kita tuh nggak bisa bandingin antara weight loss dengan fat loss. Jadi maksudnya itu hal yang berbeda. Kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut Cynthia apa bedanya? Kurus menurut saya, kurus itu nggak selalu dilihat dari angka timbangan. Maksudnya, tapi banyak loh yang nyari yang timbangan. Itu dia bahkan yang mau saya bahas. Iya, bahkan klien saya sampai sekarang pun kalau cewek ya mereka nggak terlalu peduli mengenai fat loss gitu. Yang penting berat badan saya turun, Dok. Iya, mereka nyari berat badan. Maksudnya cuma ngelihat dari angka. Nah, itu yang saya nggak setuju sih, Dok, sebenarnya. Kalau menurut Cynthia kenapa nggak setuju? Nggak setuju kenapa nih? Punya pengalaman nggak? Ya, punya dong. Punya. Nah, sekarang gini, Cynthia pengalamannya gimana? Waktu dari awal dari awal ya. Belum memulai aktif pola hidup sehat lah. Gitu ya. Belum memulai pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat ini kan luas ya. Olahraga, jaga makan, tidur dan lain-lain. Nah, sebelum memulai pola hidup sehat ini berat badannya Cynthia berapa? Saya pernah paling berat itu di 58. 58 kilo. Udah berat ya. Itu saya paling berat. Berat ya. Tapi beda loh, Dok. Waktu itu saya benar-benar olahraga cuma seminggu 2 kali. Terus makannya pun ngawur karena saya waktu itu merasa saya sudah olahraga nih. Padahal cuma 2 kali seminggu. Terus semua dimakan, sampai ya berlebihan lah secara kalori ya. Nah, itu beratnya 58. Kelihatan banget pipi jadi cabi kayak gitu. Padahal olahraga ya. Bengkak ya. Padahal olahraga. Iya. Gitu. Dan waktu itu nggak merasa gitu, nggak merasa gemuk gitu. Nah, terus kemudian setelah itu saya akhirnya tersadar, di satu titik saya tersadar, saya gemuk ini. Karena baju itu semakin nggak cukup terus, harus beli baru lagi kayak. Nah, dari situ sadar, wah saya harus diet nih, harus turunin. Nah, tapi itu super ekstrim juga gitu, kurangin kalorinya lumayan banyak dan olahraganya tiap hari. Ya cuma libur Sabtu Minggu doang. Jadi Senin sampai Jumat olahraga. Tapi sehari sekali ya, Dok. Iya. Dan olahraganya cenderung ke kardio. Nah, itu gitu kalau cewek pasti pemikirannya aku mau kardio untuk kurus gitu kan. Karena pembakaran lemak yang paling banyak gitu ya. Iya, padahal salah juga ya, Dok.
Nah, saat itu saya pernah titik paling kurus 49. Oke. 49 kilo. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang Cynthia? Sekarang 55 kilo, Dok. Oke. Tapi saya merasa di berat saya yang 55 kilo ini, baju yang dulu 49 tuh masih cukup loh, Dok. Nah, ini menarik kan? Ya kan? Ini menarik ya. Jadi gini ceritanya, kalau saya recap sedikit ya, itu kan kita memang ada berat yang paling berat ya. Ada berat di mana yang paling berat gitu ya. Berat badan yang paling berat maksudnya. Aduh. Ada berat badan yang paling ringan ya. Dan ada berat badan yang sekarang. Ya. Jadi dulu paling berat 58. Itu berapa tahun yang lalu, Cynthia? Itu tahun 2010. Berarti 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu loh ya. 9 tahun yang lalu. 2010 itu beratnya 58. 58. Terus pernah sampai 49 tuh tahun berapa? Tahun 2014. 2014, jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Iya. Ya, 5 tahun yang lalu. Jadi siklusnya Cynthia ini dari berat badan segini terus turun, terus naik lagi sekarang. Iya, benar. Naik lagi. Nah, kebanyakan cewek kalau udah naik itu kan parno. Iya. Iya, parno. Ya, Cynthia tapi parno. Saya enggak kok. Enggak ya. Karena sekarang sudah ngerti sih, Nah, Dok. sekarang udah ngerti. Lebih ada edukasinya lah. Yes. Nah, ini yang menarik ya. Jadi antara berat yang paling berat itu kan 58. Iya. Ya, dan sekarang 55. Ya. Bisa dibilang turunnya ya let's say dari cuma 10 beda tahun 3 yang lalu kilo ya, doang dari 10 kan. 10 tahun yang lalu cuma 3 kilo. Iya. Ya. Tapi dari 3 kilo ini merasakan dampaknya seberapa besar Cynthia? Maksudnya perubahan secara fisiknya gimana? Oke, secara fisik baju-bajuku yang dulu yang pernah 50 kilo itu masih cukup. Masih cukup ya. Masih 49 cukup. dari 50 masih Iya, cukup masih ya. cukup. Padahal lebih berat ya. Padahal lebih berat. Lebih berat berapa kilo tuh? 5 kiloan 5 ya. kilo, 5 kiloan ya. Oke. Kok bisa gitu Cynthia? Karena gini. Oke, saya cerita kenapa setelah 49 pun saya nggak puas waktu itu. Karena walaupun rasanya sudah kurus, masih kayak gelambir gitu loh, Dok. Gelambir ya. Gelambir. Jadi meskipun udah kurus, udah di timbangan ini udah 49, udah 49, kan masih gelambir. Kelihatan tepos, terus habis itu kok gelambir kayak ada lemaknya gitu loh. Nah, itu di situ tuh saya mulai ubah lagi. Mulai coba angkat beban. Untung nggak diturunin lagi ya setelah itu ya. Bisa jadi apa? Tengkorak gitu. Waduh, bahaya. Terus gimana? Terus akhirnya saya ya makan lagi yang cukup. Ya? Mencoba untuk pola makannya gimana? Dari 49 ke 55 ini pola makannya gimana? Ya nggak ekstrim sih, Dok. Maksudnya ya tetap saya makan sehari 3 kali. Terus ada snacknya juga sore gitu. Nah, terus ya rutin olahraganya juga diperbaiki, nggak kardio melulu. Jadi ada weightlifting kayak gitu. Karena kan mau bentuk otot juga ya. Tapi masih kardio juga? Untuk sekarang seminggu sekali. Atau ya. Kadang nggak ada. Cynthia olahraganya sekarang seminggu berapa kali sih? 4 kali. 4 kali. Oke, ideal lah ya 4 kali. Kurang lebih sama kayak saya juga sekitar 3-4 kali lah seminggunya. Terus olahraganya dari 4 kali ini proporsinya gimana? Kardio sekali berarti? Jadi kardio sekali. Terus tiganya ini di gym. Tiganya weightlifting ya. Kardionya apa sih dia kardionya? Kardionya karena saya seneng aerobik, kan ada musik tuh, rame-rame musik, terus kayak ya gitulah gerakan-gerakan aerobik ya, bukan clubbing ya, meskipun sama-sama ada musik, rame sama-sama ada musik loh dia ya. Aerobik ya, aerobik. Oke, aerobik. Gitu. Jadi olahraga kardionya aerobik dan sisanya 3 kali itu nge-gym pasti. 3 kali berarti nge-gym itu identiknya weightlifting ya. Weightlifting. Oke. Jadi perubahan bentuk badannya gimana tadi Cynthia setelah 55 memang dari 49? Saat nge-gym ya. Itu awal-awal tuh saya bingung, aduh kok beratku naik ya gitu kan. Kok beratku naik? Loh kan emang tadi mau naikin. Tapi ya namanya cewek dong. Tetap takut ya. Iya, kadang emang cewek gitu ya. Awal parno kan. Heran ya, dari awalnya mau naikin tapi begitu naik takut. Iya, aduh kok naik. Nah, tapi terus saya ngelihat lagi dari lingkarnya. Iya. Kok perasaan lebih padat gitu. Lebih padat nih. Lingkarnya juga ini lebih mengecil gitu. Terus bokongnya lebih ada nih sekarang gitu loh. Jadi akhirnya nggak takut lama-lama. Dengan beratnya kan naiknya perlahan ya, Dok ya. 51, 52, 53 gitu. Naik itu perlahan. Tapi di sini saya lihat, bokongku dengan yang dulu lebih bentuk sekarang dong gitu. Nah, jadi setelah itu
nggak takut lagi. Oh, jadi nggak takut itu maksudnya nggak takut beratnya naik itu Nggak karena takut, bentuknya iya. itu Bentuknya jadi lebih bagus. Lebih bagus, Jadi lebih lebih curvy, berbentuk, lebih curvy, bener. sesuai sama ekspektasi. Iya, oh, bener. iya. Jadi bukan cuma age ya, yang it's just a number ya. Iya. Ya, body weight is just a number ya. Iya. Gitu ya. Oke, jadi ini Oke. menarik sih. Ini menarik sekali karena memang banyak sampai sekarang pun yang saya lihat, yang saya alami banyak banget yang masih cewek. Ya, jadi terutama cewek. sobat sehat juga saya yakin masih banyak cewek yang nonton dan masih berpikiran ya yang apa ya kalau saya bilang old school ya. Old school atau konvensional di mana yang menjadi parameter kesuksesan untuk diet dan apa ya mencapai tujuan diet tertentu ya itu hanya berat badan gitu loh. Padahal Cynthia pun yang sudah menjalani dan nggak singkat loh ya perjalanannya Cynthia ini nggak kalah singkat sama foto before afternya ada di Instagram. Boleh jadi bisa follow. Dicek. Ya, bisa saat follow. Saya berat ya. 58 gimana, saat berat 49 gimana gitu. Tuh. Dan yang sekarang 55 gimana? 55 ada di gimana? Instagram. Iya, betul. Itu menarik sekali. Jadi sih. yes. Jadi bisa dilihat progresnya dari tahun ke tahun gimana. Dari berat badannya. Kalau memang kita yang acuan untuk kesuksesan dia itu berat badan bisa dilihat gitu loh. Jadi bagaimana berat yang 49 ya. Kalau kita bilang 49 kalau secara parameter orang awam itu kan lebih sukses. Iya, benar. Dibanding yang beratnya 55. Ringan, gitu. Ya, dibanding yang beratnya 55 sekarang itu lebih bagus yang mana? Tapi gitu. Dulu waktu saya 49 nggak seger, Dok. Nggak seger ya. Kayak muka ini kayak pale banget ya. Kayak apa ya? Seger lah. Kalau orang bilang itu cowong ya, gitu ya. Cowong gitu ya. Cowong terus kayak nggak seger, kayak mukanya pucet ya. Dan yang lebih yang lebih jelas lebih kelihatan ya bentuknya yang udah jelas beda sama sekarang yang beratnya 55 gitu. Terus jadi tipsnya apa nih Cynthia buat sobat sehat? Yang ini maksudnya untuk terutama cewek-cewek nih terutama cewek nih tipsnya apa nih maksudnya untuk sobat sehat yang bisa disampaikan karena yang lebih mengerti wanita kan Anda. Oke, pertama jangan nimbang tiap hari. Tuh setuju. Saya setuju. Hari. Biasanya kalau saya sarankan ke klien saya timbang itu paling cepat saya bilang seminggu sekali ya gitu. Seminggu sekali dan timbangnya itu di saat yang sama. Iya, benar. Misal nih kita timbangnya di waktu pagi saat setelah pipis. Iya. Baru bangun tidur pipis timbang ya, gitu. Jadi jangan nimbangnya satunya pada waktu pagi setelah pipis, satunya setelah malam setelah makan. Gitu, ya kan? Jadi akhirnya apa? Stres. Gitu. Aduh, kok naik ini. Apalagi Cynthia, yang kedua? Yang kedua, jangan takut untuk weightlifting sih menurutku. Jangan takut untuk weightlifting. Karena olahraga yang untuk kita kok mengurangi body fat ya, kita kan bahas body fat nih. Yes. Itu nggak melulu kardio gitu, karena pemikiran orang-orang tuh sekarang kardio ya kan? Yes, true. Jadi dan cewek-cewek kebanyakan takut sih. Masuk ke tempat gym, terus ngeliat, wah cowok-cowok badan besar nih kayak Dr. Han sih, aduh mateng. Enggak, saya nggak besar, saya lean, saya bukan besar, saya lean. Iya betul. Karena itu yang masih banyak orang masih sulit untuk membedakan ya. Jadi antara kalau bilang besar. sama lean sama besar gitu, karena kalau saya bisa menjelaskan dalam arti lean itu kita shape. Gitu. Seperti tadi Cynthia bilang tone gitu ya. Nah, itu lean kalau kita bilang bukan besar ya. Kalau besar banyak yang lebih besar dari saya. Tapi tetap aja Dok. Ya kebanyakan cewek-cewek terintimidasi lah ya kalau masuk ke tempat gym itu, terus kan nggak ngerti juga. Aduh, alat ini pakainya gimana? Ini gimana? Terus takut, malu gitu. Nah, itu sebabnya harus follow YouTube-nya Cynthia karena bisa mengajarkan banyak gerakan-gerakan gitu ya, gerakan-gerakan gitu. Tapi memang betul Cynthia, banyak yang tanya sama saya juga, apakah kalau saya latihan weightlifting ini apa nggak jadi gempal? Iya. Kan gitu. Banyak yang takut kayak Hulk katanya. Hulk gitu. Kayak Hulk. Saya jawab untuk jadi gempal itu susah. Cowok aja susah ya. Susah gitu loh. Butuh usaha gitu, butuh usaha yang luar biasa. Jadi bukan berarti kita kayak cuma latihan weightlifting cuma seminggu 2 minggu terus bisa digempal itu. Aduh, itu butuh usaha yang dedikasi yang luar biasa gitu loh. Jadi don't be afraid ya. Jangan takut jadi gempal, karena jadi gempal itu juga sulit. Gitu. Apalagi Cynthia tipsnya? Satu lagi dong. Tadi kan jangan timbang. Yang pertama jangan timbang tiap hari. Yang kedua jangan takut weightlifting. Jangan takut untuk olahraga angkat beban. Yang ketiga
atur makan dan istirahat sih. Atur makan dan istirahat. Ya. Atur makan dan istirahatnya gimana nih? Kan persepsinya orang beda-beda kalau atur makan istirahat jadi, ini. Jadi saya tetap makan loh dok. Sampai sekarang tetap makan. Makan enak lagi. Makan enak. Ini penting makan enak. Makan enak. Gimana? Cuman ya saya hitung kalorinya kurang lebih sehari ini saya aktivitasnya apa, kalorinya seberapa. Gak ribet hitung kalori. Kira-kira sih. Awal-awal kan memang aku nggak tahu apa-apa ya. Terus ya cobalah lihat dari Google atau aplikasi gitu. Iya. Ini kalorinya berapa kayak gitu. Jadi lama-lama terbiasa. Jadi kira-kira lah, nggak harus plek segini enggak. Jadi aku kira-kira. Terus selain itu juga kurangi gorengan. Lebih diganti ke yang healthy lah. Kayak gitu. Yang healthy kayak gimana? Yang healthy misal kayak contohnya? Ayam ya. Ya nggak ayam goreng. Diapain terus ayamnya? Gitu. Ayamnya bisa pan fried atau masukin air fryer seperti itu yang pokoknya less oil. Less oil ya. Ya terus habis itu mungkin untuk bumbu-bumbunya dikurangin. Gitu nggak terlalu manis atau nggak terlalu asin. Nggak terlalu asin. Kayak gitu. Jadi yang standar lah, masih bisa dimakan, masih enak gitu. Iya. Acceptable lah ya. Kalau saya bilang itu kok kita bisa itu karena biasa. Ya, kita bisa itu karena biasa. Jadi kenapa kok kita merasa makanan yang sehat pada awalnya nggak enak? Karena kita belum biasa. Ya kebiasaan lidahnya ini udah karena apalagi orang Indonesia berasa banget yang biasanya dimanjakan lidah kita terlalu dimanjakan dengan makanan-makanan yang terlalu strong taste-nya gitu loh. Nah untuk membuat suatu kebiasaan itu perlu waktu. Ya benar. Biasanya kan gitu. Jadi kalau untuk yang untuk seperti Cynthia ini yang udah membiasakan dalam jangka waktu tertentu kan udah merasa enjoy ya gitu ya. Mungkin tipsnya untuk yang pemula jangan ekstrim banget ya. Jangan ekstrim. Jadi kalau ekstrim di awal langsung putus asa deh pasti. Betul. Jadi untuk melakukan perubahan itu perlu kesabaran, perlu waktu. Nggak segala sesuatu yang cepat itu lebih baik. Iya. Gitu. Pokoknya konsisten aja, pelan-pelan, konsisten. Kalau orang Jepang bilang kan alon-alon asal kelakon. Oh, itu bahasa Jepang bahasa ya? Jepang. Iya, baru tahu. Oke, thank you Cynthia buat sharingnya. Jadi mungkin sekian buat sharing-sharing. Jadi buat bincang-bincang berfaedah kita kali ini di channel Triple H. Jadi buat sobat sehat yang memang pingin lebih banyak tahu mengenai exercise, bisa follow tadi IG Cynthia and Fit dan YouTube-nya 8Fit Journey gitu. Oke, be happy and stay healthy. See you.